Habib, saat pandemi ini anak-anak belajar online, jadi banyak yang berinteraksi dengan HP. Bagaimana kita orang tua harus tegas terhadap anak untuk penggunaan HP ini? Anak sudah balik agar ibadah Ramadan bisa dipertahankan di luar Ramadan untuk anak balik. Ya, penggunaan HP ini dalam kondisi ya saat ini kita nggak bisa melarang juga. Kadang-kadang orang tua yang anaknya ingin komunikasi, anak di sekolah pakai HP. Kalau orang tua langsung nemuin anaknya bisa 2 jam, belum macet. Anak pun gelisah. Jadi HP ini keniscayaan. Nah, tinggal kapan dan bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana agar tidak melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, itu orang tua yang harus menjaganya. Sebab bisa aja anak di kamar sendirian dan anak pun semakin besar. Kemudian karena anak dengan orang tuanya tidak begitu akrab, anak akan cari teman yang lain. Olehnya itu kita belajar dari bagaimana para anbiya, bagaimana para rasul mendidik anak-anaknya. Contoh umpamanya, antum melihat bagaimana antara Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Anak kalau usia 7 tahun, Rasul sudah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. 7 tahun itu perintah salat. Artinya jangan memerintahkan di bawah 7 tahun. Jangan kita itu terus lebih hebat dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibuat anak umur 3-4 tahun perintah. Biarkan, pasti 3-4 tahun itu mainan anak. Dia perintahkan juga, dia pikir bapaknya apa ini. Ada satu ayah saya dapatkan umur mungkin 4-5 tahun dikasih tasbih anaknya, suruh zikir terus. Coba si bapak itu kembali usia di waktu itu, mana ente umur 5 tahun dulu? Mungkin dia masih manjat pohon, masuk mana gak karuan. Ini suruh baca zikir anaknya, dikasih tasbih lagi. Suruh kembali di usia, tanya sama ibunya, waktu kamu usia 4 tahun itu di mana kamu? Dia ingin dengan usia 30 tahun itu ingin anak seperti dia, nggak mungkin dong. Nggak mungkin itu. Nah, anak umur 3-4 tahun paling lari-lari dia. Khusyuk, nggak ada dia khusyuk. Paling dia main bapaknya, ibunya ditunggangin sana sini. Ganggu sholat. Ya udah sabar. Daripada anak di jalanan, orang tuanya sholat, hilang anaknya. Aja udah biarin dia begitu. Bagaimana orang tua akan khusyuk? Ketika anaknya pun dilepas di luar, nggak ada pembantu, nggak ada yang jaga. Ya udah, di tempat itu mau ribut, mau apa, sabar aja. Yang penting dia menikmati orang tuanya sholat, khusyuk. Itu. Nabi Allah Ismail tadi, ketika usia kira-kira 13 atau 14 tahun, bantu Nabi Ibrahim ketika melihat dalam mimpinya wahyu. Ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anandaku, aku melihat dalam mimpiku wahyu, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Coba. Ya abati fa'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayahanda perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan insyaallah minas sabirin. Dalam tafsir dijelaskan, Ismail alaihi salam mengatakan, wahai ayah, tajamkanlah pisaunya. Ya. Kemudian ikat aku yang kuat. Kemudian tolong jangan sampai ada darah yang terciprat di pakaianmu, sehingga kalau engkau pulang pun ibundaku tidak melihat sesuatu yang lain pada dirimu. Jadi anak yang membantu. Jadi anak kalau sudah usia 12 tahun ke atas, apalagi SMA, diajak diskusi di rumah. Jangan perintah-perintah terus. Anak SMA, dia udah bagian dalam rumah tangga. Bagaimana nak, ayah punya pendapatmu bagaimana? Senang dia. Sehingga kalau anak pun punya masalah, dia akan curhat sama orang tuanya. Yang bahaya itu kalau dia curhat sama tetangga, sama orang lain. Ini jadi masalah.
Jadi anak diajak diskusi sesuai dengan itu. Kalaupun dia usia 10 tahun tidak sholat, kasih sanksi. Ya, jangan main pukul sana sini. Bisa lari itu anak. Macam-macam anak. Ada anak cukup dengan dilirik aja, dia udah paham ayahnya marah. Anak yang lain nggak bisa dengan dirikan. Dilirik, dia balas dengan dirikan. Berarti untuk anak ini nggak cukup dengan dirikan. Berarti harus dipanggil. Ya. Kemudian ada anak, ayahnya terus disuruh latihan bela diri. Jangan coba-coba dia mau mukul anaknya. Wassalam bapaknya. Tenaga udah lah ya. Sudah, anaknya udah ban hitam. Si bapak masih mau mukul juga. Astagfirullahaladzim. Jangan, itu anak begini dengan kata-kata yang lembut. Tapi biasanya dengan kata-kata yang lembut itu berhasil. Hampir nggak ada yang, hampir 90% lebih. Dengan kata-kata yang santun, yang lembut, orang tersentuh. Kasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Ambil hatinya. Daripada mau pasang kuda-kuda, mau ribut sana sini. Biasanya itu hampir 90 sekian. Ada memang perlu dengan sanksi. Sanksi itu nggak mesti main pukul. Ada yang suruh berdiri, kaki satu, kalau kaki dua dia kuat, kaki satu dia udah mulai mikir, capek. Mungkin untuk orang itu, nah itu sanksinya berat. Jadi sesuaikanlah. Ya. Sesuaikan, dan setiap anak pasti berbeda-beda cara sanksinya. Kalau memang perlu kena sanksi. Nah, kalau tadi anak tadi terus, nah itu insya Allah masalah HP, masalah apa bisa terselesaikan dengan bagus, biiznillah.